Untuk OTR-nya sendiri itu dia di angka 308.200 untuk pembelian cashnya. 308.200 pembelian cash. Tuh. Itu belum diskon berarti? Belum diskon itu? Belum diskon. Jadi tenang aja, kalau misal diskon minta aja Mas Denny. Siap. Minta yang gede. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Semi di channel review mobil. Hari ini Semi ada di Suzuki BSD dan kali ini sudah ditemani Mas Denny selaku sales marketing. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Denny. Saya sales Suzuki di BSD. Untuk alamat lengkapnya sendiri ketik aja di Google Maps Suzuki BSD, udah langsung ke sini kok tujuannya. Nomor WA-nya sendiri diketik aja di 08777 926 3527. Oke. Mas Denny, Yap. kita mau bahas mobil apa ini? Nih, mobil yang lagi laris di Suzuki nih, Suzuki XL7 Alpha. Suzuki XL7 Alpha. Betul. Berarti ini tipe Alpha paling Tipe Alpha ya, tipe yang tertingginya ini. tipe tertinggi. Betul. Oke. Tapi sekilas kayak expander ya memang. Sekilas kayak Expander benar. Kebetulan lagi ada promo paket DP yang minim ya Mas Emi. Tapi itu juga kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Oke, untuk promo paket DP minimnya itu kita ada di DP di angka 20 juta. 20 juta. Betul. DP di angka 20 juta dengan angsuran 6 jutaan itu tenor selama 6 tahun. Angsuran selama 6 tahun 5 juta. 6 jutaan. Oh, 6 juta. Betul. Itu 6 tahun. 6 tahun. Oke. Nah, untuk OTR-nya sendiri nih berapa? Untuk OTR-nya sendiri itu dia di angka 308.200 untuk pembelian cashnya. 308.200 pembelian cash. Betul. Itu belum diskon berarti? Belum diskon itu? Belum diskon. Jadi tenang aja, kalau misal diskon minta aja Mas Denny. Siap. Minta yang gede. Pasti. Siap. Nah, mau coba untuk tanya nih, untuk kelebihan dari Suzuki L7 ini apa nih? Untuk kelebihannya sendiri dia karena sudah hybrid ya Mas Emi ya. Satu dia sudah hybrid, udah gitu udah dilengkapin mirror kamera, ya kan? Lalu warnanya juga udah two tone color. Warna two tone color. Betul. Udah ada dashcam, berarti kalau dashcam ini bisa merekam ya. Jadi Bapak Ibu kalau misal berkendara kan takut itu kejadian apa-apa. Nah, untuk S7 ini ada solusinya karena udah ada dilengkapi dengan dashcam, bisa merekam depan dan belakang, dan itu bisa jadi barang bukti kalau misal ada kejadian sesuatu. Betul sekali. Nah, yang kedua tadi ada hybrid ya? Hybridnya. Smart hybrid. Nah, untuk smart hybrid ini beda sama dengan mild hybrid. Dengan full hybrid. Beda lah pasti. Beda. Karena kalau smart hybrid ini kan hanya mild ya, hanya semi dibilangnya. Semi hybrid itu jadi hanya membantu di akselerasi awal aja sih. Betul. Jadi untuk menghemat bahan bakar. Pada intinya begitu ya Mas Denny? Ya, pada intinya sih seperti itu. Oke. Nah, tadi kita udah tanya untuk DP udah, OTR udah. Apa lagi nih? Promo-promo bunga 0% udah. Promo-promo bunga 0% dan juga jangan dilupain kalau kalian punya mobil lama mau di-trade-in ke mobil baru juga bisa kok. Oke, berarti trade-in. Trade-in. Trade-in itu prosesnya gimana Mas ini? Prosesnya mudah kok, paling bawa aja mobil ke sini atau kita ketemuan di luar di rumah ya kan, janjian, paling nanti kita cek dulu mobil, harga oke, deal, kita gotong baru. Berarti sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau tuker mobil lama dengan mobil baru bisa hubungin Mas Denny. Betul. Dan itu dikasih harganya gimana Mas? Paling tinggi. Untuk harga sih kita pasti usahain yang tertinggi dong. Pasti usahain yang tertinggi. Betul. Nah Mas ini kalau misal kita beli ini mah beli mah gampang ya. Cuma perawatan itu kan agak ribet nih. Oh, betul. Nah untuk Suzuki sendiri gimana? Nah, untuk perawatan itu cukup mudah kok Mas Emi. Satu, dari garansi baterai aja dia sampai 8 tahun. Atau 160.000 km. Lalu ada pula garansi mesin. Garansi mesinnya sendiri itu dia sampai 3 tahun atau 50.000 km. Nah, lalu ada namanya lagi warranty part. Itu warranty part itu ada 1 tahun. Itu dia mencakup seperti kayak perintilan-perintilan kaki-kaki kayak sok seperti itu. Oke, setelah ini saya akan review dari mobil Suzuki. Tidak ada yang tidak kami review, semua akan kami review di sini di review mobil. Untuk Suzuki L7 sendiri untuk 2003 dan 2004 belum ada facelift-nya. Untuk bagian headlampnya sekarang sudah LED, daerahnya pun sudah LED. Untuk fog lampnya juga sekarang sudah LED, jadi tampilan depannya sudah LED semua. Untuk grillnya sekarang sudah glossy di bagian depan, listnya ini biasanya chrome, sekarang udah glossy. Untuk S7 tipe Alpha ini kelebihannya ada di mirror. Smart mirror-nya ini bisa merekam dashcam bagian depan, dan kameranya itu ada di bagian spion. Oke, lanjut kita ke bagian dalam. Nah, sahabat review mobil, dari bagian dalamnya semuanya udah hitam semua. Yang biasanya di sini untuk dashboardnya itu abu-abu, sekarang udah hitam, full black semua. Lalu di bagian sini ada tombol-tombol seperti
idling stop, parking assist, dan juga PSG. Untuk pengatur lampunya sendiri bisa diatur ketinggian dari sini, sudah memakai smart bottom atau engine start off. Nah, di bagian setirnya sendiri sekarang sudah ada cruise control. Cruise control, untuk cruise control ini bisa diaktifin di kecepatan 43 di jalan tol. Untuk tracknya harus lurus ya, kalau misal belok-belok agak sulit juga mengendalikannya. Lalu di bagian kiri ada switch control, di bagian bawah sini ada tombol pengangkat telepon dan juga tombol bluetooth. Jadi ini connect ya, kalian nggak perlu lagi pencet-pencet di head unit. Lalu untuk spionnya, ini yang spesial dari tipe Alfa. Tipe Alfa sendiri sekarang sudah ada Smart Eye Mirror. Smart Eye Mirror ini bisa merekam dashcam depan dan juga bisa merekam dashcam belakang. Untuk kamera belakang ada di bagian belakang ya. Lalu di bagian sini ada sun visor, tanpa dilengkapi dengan kaca ya. Sun visornya tanpa dilengkapi dengan kaca. Di bagian penumpang juga tanpa. Oh, di bagian penumpang malah udah ada kaca. Untuk lampunya sendiri berwarna kuning. Untuk AC-nya sendiri sudah full digital, namun untuk pengaturan kecepatan kipas dan suhunya masih model analog ya, model manual. Di sini ada radio fogger, mode auto, AC on off, AC nyalain, dan juga ada sirkulasi udara keluar ke dalam. Di sini bisa diatur. Di bagian bawah sudah dilengkapi dengan USB, dengan tombol USB, dan juga sudah dilengkapi dengan power outlet. Lalu di bagian sini ada ruang terbuka untuk meletakkan barang-barang kalian. Kemudian sudah dilengkapi dengan cup holder. Untuk transmisinya sendiri yang kita bahas kali ini adalah tipe Matic. Dan yang menariknya di sini sudah dilengkapi dengan armrest yang sudah bisa menjadi console box. Armrestnya sendiri sudah dilapis dengan kulit ya. Handbrake-nya masih manual. Lalu untuk airbagnya sudah ada 2 airbag di bagian setir pengemudi dan juga bagian penumpang. Lanjut kita ke baris kedua. Di baris kedua exhaust hepan. Nah, untuk baris kedua ini cukup lega ya. Di bagian door trimnya sudah dilapis dengan bahan fabric. Udah ada ruang terbuka dan juga handle pintunya sudah dilapis warna chrome. Power window. Di sini sudah dilengkapi juga dengan cup holder dengan door pocket dan juga sudah dilengkapi dengan speaker. Kita coba masuk ke dalam. Nah, untuk tinggi dari 165 cm. 165 cm ini cukup tinggi ya. Masih ada sekitar 8 jari dan untuk kakinya juga lega. Jadi ini mobil keluarga yang paling lega di kelasnya karena beda dengan kompetitor lain. Jarak dari sini ke sininya ini bisa dengan sampai 25 cm. Untuk AC-nya sudah dilengkapi dengan double blower. Kemudian untuk lampu kabinnya berwarna kuning. Kemudian kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan power outlet. Jadi buat yang ngecas, jadi nggak perlu lagi ngecas ke depan, tinggal ditambahin alat. Sudah dilengkapi dengan power outlet di bagian sini dan juga laci terbuka untuk menaruh barang kecil. Di sini juga sudah dilengkapi dengan kantong di bagian pengemudi dan juga penumpang sudah dilengkapi dengan kantong untuk menaruh berkas dan juga map kalian biar lebih rapi. Lanjut kita ke bagian baris ketiga. Untuk baris ketiga sendiri untuk di baris ketiganya untuk Suzuki S7 modelnya sliding ya, model sliding jadi nggak dilipat. Ini plus minus sebenarnya. Kalau misal plusnya itu dia lebih simpel jadi nggak perlu lagi lipat, dan minusnya itu kita masuk kaki agak sempit ya, walaupun memang bisa masuk tetap. Lanjut kita coba nah, di baris ketiganya sendiri bisa disendernya dengan sampai dengan 70 derajat ya. Untuk headrestnya bisa diatur ketinggiannya karena sudah adjust. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan cup holder. Di bagian sini juga sudah dilengkapi dengan power outlet. Nah, ini power outlet ini hanya tersedia di Suzuki S7. Karena Suzuki R3 dia nggak ada power outlet di bagian sini, jadi untuk ngecas nggak perlu lagi ke depan. Di bagian ketiga juga sudah ada. Dan ini cukup lega juga ya. Di baris ketiganya masih cukup lega.
masih tersisa sekitar 5 cm. Untuk tinggi 165 ya, masih nyaman dan juga enak di sini. Masih terlihat lega. Lanjut kita ke bagian bagasi. Kita cek bagian bagasinya. Sebelum bagian bagasi kita lihat untuk tampilan belakang. Sekarang sudah dilengkapi dengan spoiler. Untuk yang lama juga sudah dilengkapi dengan spoiler karena Alfa udah spoiler. Kemudian listnya sekarang panjang ya. Kalau yang model lama dia nggak model panjang. Sudah dilengkapi dengan kaca defogger yang anti bone. Lalu kemudian sudah dilengkapi dengan wiper. Untuk kameranya sendiri sudah dilengkapi dengan kamera dashcam dan juga kamera belakang untuk mundur. Di bagian sini untuk emblemnya ada Suzuki Alfa berwarna biru. Lalu di sebelah kanan ada logo hybrid. Sudah dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor dan juga 2 buah lampu reflektor atau mata kucing. Di atas ketinggalan satu, ini adalah high moon stop lamp, sudah LED. Kita buka bagian dalam. Nah, di bagian dalamnya sendiri untuk bagasinya cukup luas segini dan udah ada konsol box. Bisa dibuka dan ini bukan triplek loh. Beda, ini tebal banget. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya barang yang agak berat, ini bisa ditekan dan aman karena ini biarpun plastik, bukan triplek, sekali bukan biarpun plastik, ini tebal banget dan bisa dibuka dengan 2 slot. Lalu kemudian di sini sudah dilengkapi dengan konsol box dan di dalamnya ada toolkit dan juga kunci-kunci dongkrak ya untuk membuka ganti ban serepnya. Untuk bagasi belakang sudah rata dengan lantai. Nah, sudah rata dengan lantai. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pergian jauh, di sini bisa ditambahin dengan tikar atau dengan matras. Jadi lebih nyaman lagi. Untuk bangku baris keduanya sendiri bisa rata dengan lantai, tapi di permukaan depannya agak sedikit menonjol ke atas karena headrestnya terhalang dengan headrestnya. Di sini cukup luas ya untuk kabinnya. Kalau misalnya mau barang muatan banyak bisa masuk semua. Selain luas, aman, nyaman, untuk penumpangnya cukup luas, untuk bagasinya cukup luas kalau sudah dilipat semua. Jadi ini adalah pilihan terbaik bagi Bapak Ibu kalau misalnya mau beli Suzuki Excel 7. Oke, demikianlah dulu untuk review kali ini.